Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra, mahasiswi Hubungan Internasional kelas 4A. Di sini saya akan membahas subbab dari buku Patrick M. Morgan yang berjudul International Security, Problem and Solution, yaitu The Appropriate Distribution of Power. Secara garis besar, subbab ini membahas tentang cara-cara pokok yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perdamaian dan keamanan yang disebabkan oleh perang dalam sebuah sistem internasional. Nah, di sini Morgan menyebutkan tentang dua varian distribusi kekuasaan yang sekiranya tepat untuk mencegah perang, yaitu perdamaian dengan keunggulan dan perdamaian dengan keseimbangan. Perdamaian dengan keunggulan atau jumlah yang lebih besar dapat dikatakan sebagai suatu varian yang menjelaskan bahwa suatu perdamaian dan keamanan dapat tercipta dengan membentuk dominasi antar negara-negara atau dalam kata lain, negara menjadi hegemon. Hal ini dapat terjadi karena ketika negara tersebut semakin berkembang hingga mencapai situasi di mana mereka dapat mengklaim bahwa mereka memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di wilayah mereka, maka varian ini dipercaya dapat mencegah perang dan menciptakan perdamaian dan keamanan. Contoh varian ini dapat dilihat ketika tahun 1860-an di mana Rusia melakukan manuver perang yang membuat Rusia menjadi negara paling kuat di Eropa pada saat itu. Distribusi kekuasaan varian ini dapat dikatakan berhasil pada contoh kasus ini, karena Prusia berhasil mengontrol perdamaian dan keamanan di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Berbanding terbalik dengan varian sebelumnya, perdamaian dengan keseimbangan lebih menekankan pada kesetaraan atau keseimbangan dalam penerapan strategi distribusi kekuasaan. Morgan menjelaskan varian ini dalam dua bentuk, yaitu bipolar dan multipolar. Distribusi kekuasaan bipolar terjadi ketika terdapat dua negara terkuat yang bersatu dan menjadi lebih kuat dibandingkan negara lain dalam sebuah sistem regional maupun global. Sedangkan distribusi kekuasaan multipolar terjadi ketika terdapat lebih dari dua negara kuat yang bersatu dalam sebuah sistem regional maupun global. Contoh dari varian ini dapat dilihat dari situasi yang dialami Eropa pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana Inggris dan Perancis menjadi negara-negara terkuat yang tersisa di Eropa pada saat itu. Hal ini menjadikan Inggris dan Perancis bersatu melakukan kerjasama dalam banyak hal guna membendung kekuatan mereka, sampai membentuk perjanjian damai dengan Jerman agar mencegah Jerman membangun kekuatan ekonomi dan militernya yang dikhawatirkan akan menimbulkan perang. Keberhasilan strategi distribusi kekuasaan dapat diukur dengan dua aspek utama, yaitu apakah kedua varian tersebut dapat berhasil mencegah perang dan apa dampak yang muncul dari kedua varian tersebut terhadap sistem keamanan negara dan keamanan masyarakatnya. Morgan menjawab pertanyaan pertama dengan menjelaskan bahwasanya dalam konteks varian pertama, negara yang dominan akan terus memperluas wilayah serta kekuasaannya sehingga dapat menghasilkan perdamaian dan keamanan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ketika hegemoni suatu negara mulai menurun, negara tersebut akan mulai mencari kekuatan baru yang lebih besar dengan menghalalkan berbagai cara termasuk dengan cara kekerasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang terjadinya suatu perang. Di sisi lain, distribusi kekuasaan varian ini juga tidak menjamin terjadinya perdamaian dan keamanan, karena sebetulnya sudah banyak contoh peperangan yang dimulai oleh negara-negara yang lebih lemah. Sedangkan dalam varian kedua, Morgan menjelaskan bahwasanya varian ini juga seringkali gagal dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena kesepakatan yang biasanya dibuat untuk menghindari perang mulai merenggang ketika distribusi kekuatan bergeser, sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan peluang terjadinya suatu perang. Dalam menjawab pertanyaan kedua, Morgan menjelaskan bahwasanya dampak yang ditimbulkan dari kedua varian tersebut terhadap sistem keamanan adalah peluang perang malah akan meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena perang dianggap sebagai mekanisme utama untuk mencapai dan mempertahankan distribusi kekuasaan suatu negara. Sedangkan dampak yang timbul terhadap keamanan negara dapat dikatakan cukup positif. Hal ini disebabkan karena negara dapat menjadi lebih otonom atau dalam kata lain dapat mengatur urusan negaranya sendiri. Selain itu, negara juga akan memperoleh keuntungan dari timbulnya suatu perang. Dampak terakhir yang timbul terhadap keamanan masyarakat dapat dibilang cukup seimbang karena menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat ketika strategi distribusi kekuasaan ini berhasil, di mana perdamaian dan keamanan akan terjaga, sehingga masyarakat akan terhindar dari beban perang yang sangat besar. Namun, dampak negatif akan timbul ketika strategi ini gagal,
di mana masyarakat akan mendapat banyak penderitaan sepanjang hidupnya seperti kerugian finansial, kehancuran properti, gangguan ekonomi, gejolak sosial, dan lain. Kesimpulannya, efektivitas dari kedua strategi distribusi kekuasaan dalam sebuah sistem internasional tercermin jika diaplikasikan sebagai metode terakhir, karena penerapannya tidak konsisten dalam mencegah perang dan malah seringkali menjadi pemicu pecahnya suatu perang. Selain itu, terlalu banyak pula beban perang yang harus ditanggung pemerintah atau masyarakat akibat dari strategi distribusi kekuasaan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.